Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Berjumpa lagi dengan ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas materi tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Selanjutnya, peserta didik dapat membaca ayat-ayat, menentukan hukum bacaan, menentukan makna dan isi kandungan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tiga perilaku tersebut. Keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan baik dan benar sesuai makharijul hurufnya. Taat aturan. Taat adalah tunduk, patuh, tidak curang, dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi, taat aturan adalah sikap tunduk terhadap suatu perbuatan yang telah dibuat. Aturan tertinggi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan kedua datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Aturan yang ketiga berasal dari ulil amri atau pemimpin. Jadi, untuk taat aturan kepada Allah, sifatnya adalah mutlak. Perintah taat aturan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Selanjutnya adalah kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi di mana seseorang ingin berusaha menjadi paling baik di mata orang lain. Kompetisi juga merupakan impian bagi seseorang untuk meraih harapan mereka. Jadi berkompetisi yang benar dalam Islam adalah berkompetisi atau bersaing yang dilandasi dengan niat karena Allah. Perintah berkompetisi dalam kebaikan terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Perilaku yang ketiga adalah etos kerja. Etos kerja merupakan sikap atau semangat seseorang dalam bekerja. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang perlu bekerja. Perintahnya terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Tajwid yang ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, hukum bacaan mad jaiz munfasil. Bagaimana sih mad jaiz munfasil itu? Yaitu ketika mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Bacaannya dibaca panjang 2-5 harokat. Yang kedua, mad badal, yaitu ketika huruf alif bertanda baca fathah berdiri, dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya yang ketiga, hukum bacaan tafhim. Lafal jalalah didahului tanda baca dhammah. Lalu hukum bacaannya ialah dibaca dengan jelas, Allah. Lalu yang keempat, hukum bacaan alif lam qamariyah. Hukum bacaannya ialah dibaca dengan jelas. Yang kelima, hukum bacaan ikhfa, itu ketika nun sukun bertemu dengan huruf ta, itu dibaca dengan samar-samar.